A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabilir rasyad. Wa nashkuru ala ma'ulahu min at-taufiqis sadad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamilun nas ila sabilir rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimahumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas idgham bila gunnah. Dan untuk mengingat kembali apa saja materi yang ada pada nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu yang kita ketahui bersama izhar halqi. Yang kedua ada namanya idgham bi gunnah dan juga izhar wajib. Dan pada pertemuan kali ini nun mati dan tanwin pada bagian idgham bila gunnah. Baik, mari persiapkan diri, tenang, santai, rileks, dan kita akan mulai. Baik, idgham bila gunnah seperti yang ada di layar kita nampak idgham bila gunnah. Baik, kita akan melihat di sini ada tanda-tanda. Dan semoga dengan tanda ini bisa membantu untuk mudah dalam memahami teori daripada idgham dan kita sama-sama mempraktikannya di saat kita membaca Al-Quran ila yaumil qiyamah. Pertama, kapan terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah? Apabila ada nun sukun, nah ini dia, atau tanwin, ini dia. Masih ingat? Semoga ini selalu ingat. Tanwin ini namanya tanwin dommatain. Baik, dommatain. Ini domah, satu domah digabungkan menjadi dua. Jadi dua domah, jadi bentuk dia macam ini. Terus ada juga, nah ini baris atas digabungkan, baris atas satu, baris atas dua. Jadi dua baris atas, jadi satu. Nah, jadi an. Dan ini baris bawah, tetapi ada dua baris dia menjadi baris dua bawah. In dibaca in, an, in, un. Kita lanjut. Nun mati sudah kita ketahui, tanwin sudah kita hafalkan. Dan apabila terjadi, apabila ada nun mati dan juga tanwin ini atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf la atau lam. Lam ini nama asli dia, panggilannya di dalam Al-Quran la. Di saat dia itu sudah dilapaskan, bukan lam lagi. Kalau dia menyendiri namanya lam, nanti kalau sudah di dalam Al-Quran namanya la. Nun mati jumpa dengan huruf lam, huruf la, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Nun mati jumpa dengan ro, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Tanwin baris dua atas jumpa dengan ro, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Atau tanwin dua atas jumpa dengan la, sama hukum bacanya. Ini juga in, sama hukum bacaannya kalau jumpa dengan huruf lam atau huruf ro atau salah satu. Nah, hafalkan huruf idgham bila gunnah ada dua, lam sama ro. Lari, udah lari saja, biar gampang ingat. Baik, supaya kita lebih memahami lagi idgham bila gunnah ini, mari kita pahami bahwasanya idgham bila gunnah terdiri idgham satu, bila dua, gunnah tiga. Jadi terdiri dari tiga kata. Mari kita pahami istilah ini dengan baik sebelum kita terlalu jauh, yaitu bagaimana proses terjadinya idgham bila gunnah. Pertama, idgham. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Memasukkan mestinya di saat kita membacanya itu dia itu menyatu menjadi satu. Bagikan aku dengan dia. Oke, just kidding. Yang kedua, bila artinya bukan bila Indonesia, ini bila bahasa Arab. Bila yang ada di sini yaitu dengan tidak. Bi artinya dengan, la artinya tidak. Jadi dengan tidak. Gunnah mendengung. Jadi kalau kita pahami idgham bila gunnah adalah memasukkan atau mentasydidkan suatu bacaan dengan cara tidak mendengung. Macam itu dia. Kapan terjadi? Apabila ada nun mati jumpa dengan huruf idgham bila gunnah yang dua, salah satunya lam atau ro. Atau keadaan yang kedua yaitu apabila ada tanwin, an, in, un. Ini tanwin.
salah satu dari tanda-tanda tanwin ini jumpa dengan huruf idgham bila gunnah yang dua, la, ro. Nah, maka hukum bacaannya idgham bila gunnah. Oke, remember. Setelah itu nanti dimemorize dan dipraktikkan di dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, ini fokus dulu, lihat baik-baik, karena idgham bila gunnah ini dia betul-betul beda dikit daripada idgham bi gunnah. Jadi lain tulisan, lain macam baca. Kita lanjutkan. Nah, contoh. Nah, man, lam. Tengok, nun mati jumpa dengan la. Nun mati yang ini jumpa dengan huruf la. Ingat, huruf idgham bila gunnah ada dua. Apa dia? La, ro, lari. La, ro atau lari. Nun mati jumpa dengan lia. Tulisannya terbaca apa? Man, la. Tulisan dia terlihat man, la. Nah, bagaimana cara membacanya supaya terjadi hukum idgham bi gunnah, supaya dia dimasukkan? Kan kalau man, la putus dia kan? Putus. Man, la putus dia di sini di tulisan itu, putus. Bagaimana cara membacanya? Caranya dibaca menjadi malam. Tengok, memasukkan, mentasdidkan huruf lamnya, huruf nun ini masuk, nun mati ini masuk ke la menjadi malla. Kayak dia itu seolah-olah ada tasdid. Inilah dia tanda dia tasdid. Malam. Jadi manlam, tulisan dia dibaca malam. Macam tuh. Itulah dia idgham bila gunnah. Tidak dibaca dengan cara mendengung. Apabila ada nun mati jumpa dengan dua huruf lam atau ro, maka tidak boleh didengungkan. Apabila ada tanwin, an, inun atau salah satu dari tanda-tanda tanwin ini jumpa dengan huruf lam atau huruf ro, tidak boleh didengungkan, tetapi saat dimasukkan, ditasdidkan dan dibaca dengan cara tidak mendengung. Contoh yang lain supaya lebih mengerti. Di sini ada tulisannya min rabbihim. Tengok supaya dia benar bacaan dia. Kalau kita baca min rabbihim salah. Oke, baca mana yang benar? Yang benar adalah, tengok ini, nun mati jumpa dengan ro menjadi mirra. Langsung menyatu, dimasukkan ro itu ke nun, nun masuk ke ro. Mirra, mirrabbihim. Malam dengan cara tidak mendengung. Mirrabbihim dengan cara, bukan mirrabbi. No, that is the wrong way. The good way is mirrabbihim. Alright, remember, don't forget. Baik, inilah dia hukum idgham bila gunnah. Lanjut lagi ke contoh. Ayo, ada lagi. Tinggal 1, 2 lagi. Wala, ini dia saya tak nampakkan macam mana cara membaca dia. Coba pemirsa dulu ini jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hasan membaca dia macam mana lah nih. Coba tengok baik-baik. Wala, saya baca macam tulisan dia dulu. Walakin la ya'lamun. Itu bentuk tulisan dia. Saya baca macam tulisan dia saja. Apabila ini dibaca sesuai dengan hukum tajwid, yaitu nun mati, karena nun mati jumpa dengan la, maka hukum bacanya idgham bila gunnah menjadi walakin la ya'lamun. Oke, walakin la killa masuk, menyatu. Akhirnya karena menyatu, masuk dan menyatunya itu nun mati di huruf la ini, maka tidak ada suara yang mendengung. Itulah dia hukum bacaan idgham bila gunnah. Tengok sini, nun mati jumpa dengan la. Berikutnya ada tak? Baik, ada. Di sini ada tertulis min thamaratir. Tengok. Ini tanwin. Ini dia nih, in. Tadi kan nun mati. Sekarang ada yang tanwin. Tanwin ini, tanwin baris 2 bawah. Ada baris 2 bawah. Jumpa dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu ro. Ini dia. Ro.
tanwin jumpa dengan huruf ro, maka terjadi di sini akan terjadi bacaan idgham bila gunnah. Nah, ini dah huruf ro dia. Baik. Nah, macam mana baca dia? Min samaratirri. Lihat, min samaratirri. Dia langsung menyatu, mencasuk menjadi satu. Bukan min samaratirriz. No, that is the wrong way. Salah. Oke, berantakan nanti bacaan dia. Sakit kuping tak dengar. Jadi terbaca tak betul-betul. Jadi min samaratir. Fokus ke tirri. Min samaratirri. Tirrizqa. Oke. Nah, disinilah dia terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Kenapa hukum bacaan idgham bila gunnah? Karena ada tanwin. Tanwin dia apa? Kasrotain. Tanwin baris 2 bawah jumpa dengan huruf ro. Siapa huruf ro ini? Huruf ro ini adalah salah satu huruf dari idgham bila gunnah. Terus apa nama bacaan dia di sini? Nama bacaan dia adalah idgham bila gunnah. Macam mana nak baca idgham bila gunnah? Dengan cara dimasukkan atau ditasdidkan dan tidak didengungkan. Baik. Apa arti idgham? Memasukkan atau ditasdidkan. Apa arti bila? Dengan cara tidak atau dengan tidak. Gunnah artinya mendengung. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan penjelasan yang singkat masih dalam bab yang pertama yaitu nun mati dan tanwin di bagian idgham bila gunnah, kita akan lanjutkan teori tajwid kita ini bersambung ke pembahasan iqlab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridha.